Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang akademisi, juga seorang praktisi dakwah yang sangat amat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Kiai Haji Khairon M. Arif, MA, MID. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau, hari ini beliau berkenan untuk membersamai kita. Tentunya kita akan membahas tentang yang sedang berkembang hari ini, etika dan adab nih Ustaz. Sebenarnya bagaimana sih etika atau standar etika ataupun adab menurut pandangan Islam? Fadhil Dokter. Ya, etika itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Dalam Islam, etika itu menurut jumhur ulama ya, dia lahir dari akhlak sebenarnya. Kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu Maskawai, akhlak itu adalah hayatun rasikhatun fin nafsi tasdur minhal af'al min ghairi fikrin naruriyatin. Akhlak itu adalah nilai-nilai yang terpatri dalam jiwa seseorang karena dia belajar menuntut ilmu dari keluarga yang bagus dan seterusnya, sehingga terpatri nilai-nilai itu yang disebut akhlak. Lalu kemudian nilai itu diterjemahkan secara spontanitas dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, berbicara, berjalan dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan adab. Jadi adab lahir dari akhlak sebenarnya. Jadi tidak mungkin dituntut orang beretika kalau dia tidak berakhlak. Nah, yang kedua, akhlak itu dalam Islam dia pilar ketiga dalam Islam setelah akidah, syariah, akhlak. Bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis sahih, Rasulullah SAW mengangkat level akhlak itu di atas akidah bahkan. Ya, kenapa? Karena patron atau standar bagusnya akidah seseorang itu bagusnya akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik mukmin yang paling bagus imannya, yang paling sempurna imannya adalah paling bagus akhlaknya. Jadi kalau orang sebenarnya kalau tidak berakhlak tidak mungkin beretika. Kalau tidak beretika maka keimanannya dipertanyakan. Nah, etika ini, akhlak ini harus diterapkan dalam semua hal. Memang etika itu yang kita bahasakan bahasa Indonesia tingkah laku. Ada moral atau budi pekerti, ada tingkah laku. Nah, tingkah laku atau perilaku ini lahir dari budi pekerti. Nah, inilah yang dijamin undang-undang itu, harus ada budi pekerti ini ya. Makanya dulu ada mata pelajaran, mata kuliah, kurikulum budi pekerti itu, karena itu melahirkan etika-etika itu. Termasuk dalam berdebat. Termasuk dalam berdebat, dalam apa saja semua hal. Baik. Ya, kenapa? Makanya kata Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan etika itu, diantaranya etika ihsan. Ya, dalam segala hal. Termasuk debat, termasuk memilih pemimpin harus punya etika, termasuk mencalonkan diri juga harus punya etika, ya. Termasuk berceramah dan sebagainya harus punya etika. Inilah Islam. Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang bertanya, Dokter? Kadang-kadang etika itu standar siapa? Standar Islam atau standar universal? Nah, ini kan kadang-kadang menjadi pertanyaan yang menjebak. Yang bagus. Ya, ini. Ini luar biasa. Etika dalam Islam atau morality, akhlak dalam Islam itu bersifat universal. Akhlak Islam itu selalu cocok dengan etika yang dinilai oleh logika, oleh rasionalitas kita. Itu yang disebut dengan universal. Semua akhlak pada orang tua, tidak ada yang bertentangan dengan akhlak-akhlak atau ya moralitas secara universal. Tidak ada yang bertentangan, bahkan selalu sinergi gitu loh. Oleh karenanya kalau orang Islam sudah beretika, berakhlak Islam, maka dia universal dalam segala hal gitu. Oh, sangat luar biasa. Ini mungkin terakhir sebelum kita tutup ada pesan dan pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kita tetap bisa menjaga etika dalam kondisi apapun ataupun adab dalam kondisi apapun. Ada namanya value, nilai, al-qiyam. Hidup manusia itu tidak ada harganya tanpa nilai.
Nah, salah satu nilai yang paling tinggi dari 3 nilai universal, nilai ideologi, yang kedua itu nilai morality dan nilai sosial. Ya. Salah satu nilai ini yang harus kita pegang. Kalau orang hidup tanpa nilai, maka hidupnya itu tidak ada kemuliaan gitu, tidak ada sakralitasnya, nggak ada. Oleh karenanya kalau mau kita dianggap mulia oleh orang lain, harus punya value ini, harus punya nilai al-qiyam ini, yaitu nilai-nilai dan akhlak. Nah, itu yang kita pegang. Kalau materi saja, orang penjahat bisa kaya itu ya. Penjahat bisa terhormat, bisa dihormati orang dengan duitnya. Tapi nilai etika itu tidak semua orang bisa memilikinya. Oh, sangat luar biasa. Ini mungkin kalau kita simpulkan dalam bahasa Jawa itu ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Jadi sebenarnya sesuatu itu bergantung dengan kita, ucapan kita, kemudian busana kita itu menentukan bagaimana kemudian kita dipandang oleh orang lain, dan juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Betul. Mungkin dalam satu kalimat yang lebih jelas bisa kita sampaikan demikian, Dokter. Jadilah cerdas tapi jangan culas. Masya Allah. Jadilah pintar tapi jangan krisis moral. Dan tentu boleh ngandelin otak tapi tetap harus berakhlak. Betul. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.